Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Jemaat sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama bersaat teduh. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Jemaat sekalian, sungguh sukacita dan sungguh penuh syukur kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama, kita siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kepada Tuhan kita. Kita mau katakan, Tuhan pelita hidupku dan terang jalanku.
datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar Kau yang nyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas segala pimpinan-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini. Bapa, kami saat ini, kami yang penuh dosa ini, kami datang minta tolong, minta pengampunan-Mu Tuhan. Biar kami dilayakkan untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah pada hari ini, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Engkau yang sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar firman yang ditabur pada hari ini boleh bertumbuh di dalam hati kami Bapa. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan juga berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari jemaat sekalian, masih dengan semangat, masih dengan bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan suatu pujian. Kita mau katakan begitu besar dan begitu perkasa Allah kita, begitu dahsyat Dia. Kita naikkan pujian ini, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Dengan penuh semangat dan sukacita kita naikkan pujian ini sekali lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya. Ku cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam Yesus lagi. indah dan indah. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang begitu besar dan begitu dahsyat. Mari jemaat sekalian, kita masih dengan sukacita, masih dengan penuh semangat, kita mau meninggikan Allah kita dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji
buat Tuhan kita, Allah yang begitu besar, yang perlu diagungkan tinggi. Jemaat sekalian, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk. Meninggikan dan mengagungkan Allah bukan hanya dilakukan melalui puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan, tetapi hendaknya melalui seluruh aspek di dalam hidup kita, di mana kita mau berserah dan bergantung penuh kepada Allah, di mana kita mau menyadari dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik itu hanya karena pertolongan Allah, dan kita mau menjadikan Dia Raja yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Kita mau katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Setiap
Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bertemu kembali dalam kasih sayang Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini dengan tema murid yang hidup bergantung sepenuhnya pada Bapa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, perkenankanlah kami untuk boleh datang padamu di pagi hari ini, menikmati berkat firman-Mu. Kuduskan kami, hati kami dan pendengaran kami, dan biarlah Tuhan memakai hamba-Mu yang berbicara atas nama Engkau. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 5. Saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak Allah dapat mengerjakan sesuatu, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu dapat menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab kita, misalnya kalau kita baca di Kejadian pasal 1, itu bagaimana kita melihat Adam dan Hawa, mereka hidup sebelum jatuh dalam dosa. Nah, kira-kira waktu mereka hidup sebelum mereka jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana tindakan mereka sebelum mereka jatuh dalam dosa? Atau bagaimana sikap mereka ketika mereka berada di Taman Eden itu? Nah, tentunya kalau dalam suasana yang seperti ini, ya, Adam dan Hawa tentunya mereka akan hidup dengan begitu sempurna, begitu istimewa, ya, begitu baik. Karena apa? Ya, mereka bisa berelasi secara langsung dengan Allah di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Bahkan mereka tidak ada istilahnya mungkin ketamakan, keegoisan, juga mungkin mereka tidak mengalami kesakitan dan sebagainya. Ya. Mereka mempunyai suatu hubungan yang sangat begitu baik dengan Bapa gitu ya, selama mereka berada di Taman Eden. Ya. Nah, tapi pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan Tuhan Yesus ketika dia hidup di bumi yang penuh dengan dosa, ya? Yang keberadaan bumi ini sudah dipenuhi dengan dosa. Nah, bagaimana Tuhan Yesus hidup? Nah, kita melihat di sini bahwa apa yang kita baca bagaimana Tuhan Yesus hidup selama dia di bumi yang penuh, yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa di sini di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 21, itu Tuhan Yesus selalu di dalam dia menjalani hidupnya itu dia melihat pada Bapa. Ya, di sini sudah sangat jelas bagi kita apa yang dituliskan dalam Alkitab. Dikatakan bahwa jikalau tidak ia melihat pada Bapa untuk mengerjakannya. Jadi selama Yesus hidup di bumi ini, kita lihat bahwa dia selalu melihat kepada Bapa. Artinya apa? Bahwa Bapa itu menjadi prioritasnya dalam dia menjalani kehidupannya selama di bumi yang penuh dengan dosa ini. Dan ini menunjukkan betapa Yesus selama dia hidup di dunia ini, dia hidup dengan satu sikap atau satu cara berpikir, cara bertindak yang rendah hati, ya. Karena apa? Segala sesuatu yang dikerjakan itu dia selalu melihat pada Bapa. Yang berikutnya kita melihat di sini bahwa apa yang Alkitab mengatakan bahwa Yesus dalam mengerjakan segala sesuatu itu dia melihat pada Bapa, itu menunjukkan bahwa bagaimana Yesus memiliki satu gaya hidup di dalam kehidupannya selama dia ada di bumi.
yaitu suatu gaya hidup yang bisa kita katakan seperti gaya hidup yang seperti bejana yang kosong, yang kemudian diisi air oleh kita. Nah, Yesus itu menempatkan dirinya bahwa dia itu adalah satu bejana yang membutuhkan sumber air dari Bapaknya, sumber untuk dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Dan sini jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang bergantung kepada Tuhan selama dia hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini artinya apa buat kita sekalian? Ini artinya bahwa segala sesuatu yang Yesus kerjakan selama dia ada di bumi ini, itu semua dia melihat Bapa. Itu artinya begini, dia konfirmasikan dulu kepada Bapa. Apakah yang dia mau kerjakan ini Bapa berkenan? Apakah yang dia kerjakan ini sesuai dengan kehendak Bapaknya atau tidak? Nah, setelah Bapa memberikan petunjuk, ya, segala sesuatu yang dia mau kerjakan itu, dia sudah dapat konfirmasi daripada Bapa, baru kemudian Yesus mengerjakannya. Nah, di dalam sini di ayat 17 saya baca buat kita sekalian dari Yohanes 5 dikatakan begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Yesus itu melayani, bekerja, termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini. Ketika dia menyembuhkan orang yang sudah lama gitu, lumpuh di pinggir kolam Bethesda itu kemudian kita melihat bahwa di sini Yesus menyembuhkan orang itu benar-benar karena dia mengerjakan menyembuhkan dan mengerjakan itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan konfirmasi yang sudah Bapa berikan pada dia dan kemudian dia melakukan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Ya. Kita kan kalau sering ya dalam hidup ini kan kita pasti menghadapi banyak hal. Dan ketika kita menghadapi banyak hal, apalagi di dalam musim-musim kesulitan, pandemi seperti ini, itu pasti yang bermain itu nalar kita, pikiran kita, ya. Pasti segala sesuatu yang timbul di benak kita, keinginan kita, yang mungkin kita anggap ini yang penting, kayaknya ini yang cocok gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita upayakan, ya, yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Itu yang kita kita upayakan, kemudian kita kerjakan. Bahkan mungkin segala satu mungkin kita harus berdebat dulu mungkin dengan istri kita atau dengan rekan kerja kita untuk kemudian kita bisa mengerjakan sesuatu. Nah, itu kita ketika menghadapi segala sesuatu pasti kita akan begitu, tanpa kita itu mengkonfirmasikan dulu kepada Bapa, tanpa kita minta petunjuk pada Bapa. Mulai kita memikirkan gimana ya, mulailah kita sampai pagi mungkin kita nggak bisa tidur karena kita memikirkan itu. Tapi sampai pagi pun kita nggak dapat jalan keluar. Nah, berbeda, terbalik 180 derajat dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan masyarakat orang Yahudi, ya, dan dia berada di kolam Bethesda itu dengan orang yang sakit gitu ya, yang tunggu-tunggu kalau ada air goncang mereka langsung mencebulkan diri ke kolam itu supaya sembuh. Tapi di sini Yesus menunjukkan bahwa bukan kolam itu yang menyembuhkan, bukan air itu yang menyembuhkan, tapi Bapa yang menyembuhkan. Dan Yesus memberikan contoh gaya hidup seperti bejana. Nah, itu mengharapkan kasih karunia Tuhan untuk mengisi akan apa yang kita butuhkan, apa yang Yesus butuhkan untuk mengisinya, dan kemudian dia salurkan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang tidak salah kita memikirkan, mengupayakan. Nah, itu sesuatu yang perlu juga kita lakukan. Tapi ingat, kita harus ingat baik-baik, selain kita berupaya, selain kita memikirkannya, selain kita mencari jalan keluar, selain kita berdiskusi, ingat, Yesus menghadapi orang yang ada di kolam itu yang sakit, dia harus konfirmasi dulu kepada Bapa. Dia minta petunjuk Bapa, dan itu dia katakan bahwa dia bekerja berdasarkan apa yang menjadi petunjuk Bapa ketika dia bekerja, ketika dia melakukan itu. Nah, ketika Yesus melakukan itu, ya, ketika dia menyembuhkan orang itu yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda,
Nah, respon orang Yahudi apa Bapak Ibu? Apa respon orang Yahudi? Ketika Yesus melakukan itu, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu menjadi apa? Menjadi heran. Mereka menjadi heran kok Yesus itu menyembuhkan. Nah, kenapa mereka heran? Karena mereka tahu Yesus itu siapa. Yesus itu anak tukang kayu. Dan itu mereka kenal. Mereka itu orang-orang Yahudi itu kenal keluarganya. Sehingga ketika Yesus menyembuhkan orang ini kejadiannya di Yerusalem ya, di dekat kolam Bethesda itu kan dekat pintu gerbang dan itu begitu banyak orang. Tapi ketika Yesus melakukan itu mereka heran. Mereka heran bukan saja cuma sembuhnya ya, tapi mereka heran ini anak tukang kayu kok bisa menyembuhkan. Itu yang mereka menjadi heran. Nah, ibarat begini. Dulu saya waktu kuliah bekerja sambil kuliah karena otomatis kan saya juga melihat kondisi orang tua saya nggak mungkin mencukupkan kebutuhan hidup hari-hari saya ketika saya kuliah di Fakultas Hukum dulu. Nah, akhirnya saya memang harus bekerja. Tapi saya kuliah di Fakultas Hukum, kemudian dikasih pekerjaan pertanian, bercocok tanam. Nah, jadi kan agak bertolak belakang kuliah di hukum, tapi bekerja di dunia pertanaman. Kemudian akhirnya bagaimana caranya orang hukum bisa bekerja di pertanian? Akhirnya saya harus baca. Saya mesti baca buku cara-cara bercocok tanam, cara kemudian mencangkok tanaman, cara menstek tanaman, cara memberikan pupuk dari awal sampai akhir. Itu semua saya pelajari. Jadi selain saya kuliah setiap hari belajar hukum, saya juga mesti belajar ilmu pertanian yang saya tidak dapat di kuliah. Tapi karena pekerjaan, saya harus mengerjakannya. Dan kemudian setelah saya pelajari, saya melakukannya. Dan ya, tempat di mana saya bekerja itu heran. Hasil cangkokan, hasil stek, hasil tanaman itu berhasil semuanya. Jadi mereka heran, kok kamu bisa katanya. Dan waktu mereka bilang begitu, dalam hati saya cuma mengatakan, itu karena Tuhan yang menolong saya, yang membuat ya cangkok kok bisa keluar akarnya, tanaman di stek bisa keluar akarnya, tanaman dari yang kecil itu bisa dikasih pupuk dan akhirnya subur. Dan itulah yang dijual. Dari hasil itulah saya mendapat dana, sedikit dana untuk mengurangi biaya kuliah. Jadi orang di rumah itu heran, kok bisa kamu melakukan itu? Nah, sama. Mereka juga heran sama Tuhan Yesus. Kok bisa Yesus menyembuhkan gitu? Orang itu tidak perlu lagi ke kota. Tapi Yesus bilang gini, angkat tilangmu dan berjalanlah. Langsung diangkat tilang dan dia berjalan. Dan akhirnya dia sembuh. Dan mereka tahu bahwa yang mengerjakan itu adalah Yesus anak tukang kayu. Nah, heran sih mulai heran. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab di dalam ayat 24, apa respon mereka dari keheranan itu? Saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, mereka heran, mereka takjub ya dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi Alkitab menuliskan bahwa mereka itu tidak percaya. Heran, wah ajaib ya. Tapi mereka nggak percaya. Sama, ketika juga saya mampu mengerjakan itu, orang di sekitar saya heran, tapi mereka waktu heran itu mereka tidak mau melakukannya, tidak mengikut melakukannya, sehingga apa? Ya nggak jadi-jadi. Akhirnya saya yang dipercaya untuk melakukan itu. Padahal saya orang hukum, bukan orang pertanian. Nah, karena apa? Saya percaya bahwa itu terjadi karena Tuhan yang menolong saya. Bukan karena semata-mata saya belajar, tapi benar-benar saya bergantung sama Tuhan supaya Tuhan tolong. Nah, selain mereka tidak percaya, mereka juga ayat 40 mengatakan begini. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi mereka heran ya. Wah, bisa sembuh gitu ya orang lumpuh itu ya. Mereka takjub ya. Tapi kemudian Alkitab menuliskan bahwa mereka heran tapi tidak mau datang sama Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kamu tidak memperoleh hidup itu. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa? Ya cuma batas sampai heran aja. Nah,
tidak sampai kepada ada tindakan. Nah, Bapak Ibu, apa implikasinya buat kita sekarang ini dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi, bagaimana Tuhan Yesus hidup bergantung penuh pada Tuhan, pada Bapaknya, bagaimana dia mengerjakan segala sesuatu, termasuk menyembuhkan itu, bahwa dia sungguh-sungguh mengerjakan itu atas konfirmasinya, atas petunjuknya dari Bapa kepadanya. Nah, apa implikasinya buat kita? Tentunya Bapak Ibu, kita rindu supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin siapa saja, mereka juga bisa takjub, heran dengan kita. Ya. Apa yang mereka bisa membuat kemudian orang-orang di sekitar itu bisa heran atau takjub dengan kita? Nah, tentunya selama kita hidup di bumi ini yang penuh dengan dosa, kan kita hidupnya itu kan kita bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana supaya mereka ini akhirnya bukan saja cuma bisa heran atau takjub dengan hidup kita, tapi bagaimana mereka mulai bisa percaya dengan kita. Nah, tentunya kita melihat tadi itu semata-mata bisa terjadi, tidak bisa dari diri sendiri. Saya sudah memberikan contoh sendiri tadi bagaimana saya bekerja. Nah, satu tempat pekerjaan itu heran dengan apa yang saya lakukan. Tapi mereka tidak tahu, padahal saya waktu mengerjakan itu saya bergumul, karena saya nggak tahu, saya nggak biasa. Tapi saya bergumul untuk hal itu. Tapi ketika mereka heran dan mereka takjub, wah, mereka bilang mereka bisa sebenarnya juga untuk mengerjakan. Tapi saya tunggu-tunggu, kok nggak mau mengerjakannya? Nah, bagaimana dengan kita juga Bapak Ibu? Ya, mungkin kita saat ini di dalam dunia mungkin usaha, ya, dalam dunia mungkin kita bekerja di kantoran, mungkin juga kita bekerja sebagai mungkin kalau sekarang ini kan kerja lepasan atau kerja harian. Nah, bagaimana orang itu bisa melihat ketika kita bekerja dan kemudian mereka itu bisa heran dengan hidup kita? Ya, tentunya harus rajin dong. Kalau nggak rajin, kalau malas-malas, orang juga nggak akan percaya dengan kita. Tentunya mereka juga lihat dari karakter kita, yaitu karakter yang tentunya kita harus rajin, harus maksimal. Tapi satu hal yang perlu kita belajar dari sini adalah bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Ini yang perlu Bapak Ibu. Ini mungkin bagi kita itu udah jelas bergantung sama Tuhan seperti apa sih? Ya, tentunya berdoa, datang pada Tuhan dalam segala kesulitan gitu ya. Datang meminta petunjuk Tuhan dari semua hal-hal pergumulan yang Tuhan izinkan. Itu hanya saja memang Bapak Ibu, kita itu kadang-kadang belum seperti Tuhan Yesus, atau mungkin sedang menuju ke sana. Yaitu Yesus itu melakukan itu dengan apa? Terus menerus. Dia bergantung sama Tuhan itu bukan kalau ada perlu baru bergantung sama Tuhan, baru datang sama Tuhan, tidak. Ya. Tapi Tuhan Yesus itu dia sudah terus menerus bergantung penuh pada Tuhan. Jadi ketika dia berhadapan dengan orang yang membutuhkan kesembuhan, dia mengerjakan itu bukan berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan keinginan Tuhan. Bisa nggak Yesus tidak melakukannya itu? Bisa saja, tapi Yesus kan konfirmasinya pada Bapa. Ya, kita udah baca tadi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 itu dia mengatakan bahwa Bapa bekerja, maka saya harus bekerja. Bapa pimpin saya untuk melakukan itu, maka saya melakukannya. Nah, itu bagaimana bisa terjadi? Karena Yesus memberikan satu contoh, yaitu dia bergantung secara terus-menerus pada Tuhan. Nah, dia bergantung sepenuhnya, karena itu dia mengerjakannya. Nah, bagi kita sekarang Bapak Ibu adalah untuk refleksi dari firman Tuhan kita ini adalah kita sebagai murid Tuhan. Kita bersyukur kita banyak Tuhan percayakan. Mungkin Tuhan percayakan kita keluarga kita, usaha kita. Tuhan percayakan kita bisa berteman dengan banyak orang, kita bisa bergaul dengan banyak orang. Tapi di dalam hal semuanya itu, yang Tuhan inginkan dari kita, dari bagian firman Tuhan ini adalah kita menjadi seperti bejana. Ya, kita jadi seperti bejana yang butuh diisi oleh air kehidupan, yaitu Allah sendiri, yaitu Yesus sendiri. Kita butuh itu.
Jadi karena kita itu bejana yang perlu diisi oleh air kehidupan yang dari Tuhan, maka disinilah dibutuhkan satu sikap yang rendah hati sebagai murid Tuhan untuk selalu membawa kehidupan rohani kita kepada Tuhan, selalu membawa akal pikiran kita, segala rencana-rencana kita, keinginan-keinginan kita, semua hal kita harus dengan rendah hati bawa kepada Tuhan. Tapi ingat, ini harus menjadi satu hal yang terus menerus. Jangan hanya sebentar-sebentar. Atau mungkin kita menggumulkan sesuatu, kita belum temukan jawabannya, kita udah berhenti. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus membawa hidup kerohanian kita supaya kehidupan rohani kita itu, pikiran kita, rencana kita diisi oleh firman Tuhan dan kehendak-Nya. Karena itu ya salah satu juga ketika kita datang sama Tuhan, kan kita tidak mungkin hanya berdoa minta, Tuhan, saya mau bergantung penuh pada Engkau untuk A, B, C, D, F, G. Tapi kita tidak baca Alkitab. Nah, dari mana kita tahu petunjuk Tuhan? Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Kalau bukan dari Alkitab. Karena itu pentingnya baca Alkitab. Ya. Karena itu setiap malam saya selalu dorong Bapak Ibu, ayo berdoa jam 9 malam, ayo berdoa jam 9 malam. Ya kadang saya juga tidak jam 9 malam, kadang bisa lewat, bisa jam 10, bisa jam 11. Tapi itu dalam kondisi darurat. Karena misalnya ada komsel, ada kegiatan rekaman dan sebagainya, saya tunda. Tapi saya tetap melakukan. Bahkan kemarin itu sampai saya lakukan pagi hari. Karena malam itu saya tidak bisa melakukan lagi. Udah ngantuk sekali. Dan saya pikir, udah besok pagi aja saya berdoa untuk pokok-pokok doa itu. Dan saya melakukan. Nah, itu memang harus sesuatu yang terus-menerus Bapak Ibu. Tidak sebentar-sebentar, harus terus-menerus. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita tidak saja hanya menjadi seperti bejana tadi yang perlu diisi oleh Tuhan dengan firman Tuhan dan kehendak-Nya, tapi kita juga perlu harus menjadikan bergantung penuh pada Tuhan itu harus prioritas Bapak Ibu. Tidak bisa hanya sebentar-sebentar, ini harus prioritas hidup, ya. Kalau kita nggak prioritaskan ini Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang kita jadi kecewa sama Tuhan. Karena kenapa? Nah, saya sudah mendoakan tapi kok nggak dijawab-jawab, gitu ya. Saya pernah mendoakan satu benjolan saya di sebelah sini. Ya. Terus ketika benjolan itu nggak keluar-keluar, sudah mau dioperasi, kemudian pas mau dioperasi teman saya yang hamba Tuhan itu, Muse dari Kalam Kudus bilang, saya nggak mau doain katanya, masa main potong katanya, saya nggak mau datang doain. Padahal saya sudah di depan sudah mau naik operasi, tapi karena dia nggak mau datang doain, saya bilang sama dokter, itu pendeta saya nggak mau doain saya, jadi nggak jadi operasi. Ya udah batal operasi. Tapi beberapa bulan kemudian itu dengan sendirinya hilang. Nah, itu harus terus-menerus Bapak Ibu, prioritas, ya. Kita harus bertanya sama Tuhan, konfirmasi kepada Tuhan, gumulkan secara mendalam dengan Bapa sampai akhirnya Tuhan kasih petunjuk. Nah, jadi bagi saya tidak ada satupun yang terkecil atau yang terbesar untuk tidak bisa kita bawa pada Tuhan menjadi prioritas kita sambil kita menunggu jawabannya apa. Saya mau pelayanan dari gereja Kristus ke Metodis, itu pun saya kumpulkan dengan Tuhan. Dan ketika ada yang tawarkan lagi pindah, saya bilang kalau Tuhan tidak mengizinkan saya pindah, saya nggak mau. Saya harus dapat konfirmasi daripada Bapak, sudah waktunya Tuhan saya berangkat atau belum. Kalau sudah waktunya, pasti Tuhan akan pindahkan saya kemana. Atau mungkin ke tempat yang lain, kita tidak tahu. Tapi itu sesuatu yang benar-benar kita prioritaskan dan gumulkan. Kemarin saya rencana mau studi, tahun ini sih harusnya studi gitu ya, sambil mau cuti. Terus ya kita sudah di raker sudah kasih tahu di rapat kerja majelis, nah pro dan kontra lah itu. Kemudian tapi kan itu harus digumulkan. Ternyata apa? Cuti dengan sendirinya, yaitu datang corona. Nah, kita kan tidak tahu kalau corona itu mau datang. Tapi saya sudah menggumulkan untuk mengatakan tidak cuti, ya, tunda tahun depan. Ternyata cara Tuhan kan ajaib. Datang corona. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita biarlah bagian firman Tuhan menjadi satu gaya hidup yang perlu kita kembangkan. Sederhana hidup dengan Tuhan ini, tapi juga bukan sederhana yang murahan.
Sederhana yang dituntut dari kita adalah apa? Rendah hati. Datang seperti bejana yang kosong. Itu di situ Tuhan. Sederhana tetapi juga harus memprioritaskannya. Di tengah banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita harus prioritas. Mau datang sama Tuhan kapan saja boleh. Mau datang jam 2 malam, jam 3, datang subuh, tengah hari. Tidak ada yang Tuhan katakan harus jadi sekian, tidak. Tapi kita harus menjadikan itu prioritas hidup kita Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita membangun kehidupan yang bergantung penuh pada Bapa. Dan kita akan lihat hasilnya. Kalau dikatakan Bapa masih bekerja dan saya akan bekerja, maka Bapa pun akan tunjukkan pada kita bahwa kita bekerja, Allah pun akan bekerja buat kita dan buat kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih. Ampuni kami ya Tuhan kalau dalam hidup kami, baik itu dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami sangat minim bergantung penuh pada Engkau. Mungkin tidak menjadi prioritas kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bantulah kami ya Roh Kudus untuk kami bergantung penuh pada Bapa. Supaya apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, yang kami rencanakan, nyata bahwa Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Tuhan yang mulia, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebenarnya kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami menghampiri-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada, itu karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini, dan juga bagi jemaat-Mu. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keterbatasan kami sebagai anak bangsa dan sebagai umat-Mu, kami berterima kasih karena Tuhan masih terus menopang dan menjaga kami. Berkati kami terus ya Tuhan, dimanapun kami berada. Dan jemaat, mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, jemaat silakan duduk dan kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita akan mendengarkan warta kita di Minggu tanggal 6 September tahun 2020. Dan yang pertama kita ingatkan kembali bahwa minggu depan kita masih ibadah online pada tanggal 13 September tahun 2020 jam 10 pagi. Nah, tema minggu depan adalah murid hidup dalam kebenaran dan berjalan dalam terang. Melalui channel YouTube GMI Genesaret, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online ini. Berikut kita juga tetap mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti persekutuan doa malam GMI Genesaret yang kami akan laksanakan pada hari Kamis ini, tanggal 10 September tahun 2020 jam 7.30 malam. Nah, untuk tanggal 10 September ini temanya adalah doa anak kemuliaan. Dan persekutuan doa ini Bapak Ibu bisa saksikan di channel YouTube GMI Genesaret. Dan kami juga selalu mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengirim pokok doanya kepada kami. Dan Bapak Ibu bisa mengirimnya kepada Saudari Lia dan kami tim doa akan mendoakannya.
Dan kami berterima kasih kalau Bapak Ibu terus mempercayai kami sebagai tim doa untuk mendoakan Bapak Ibu. Karena kami percaya doa adalah kunci pintu sorgawi. Dan berikut kami juga terus mengajak kita semua untuk memberikan persembahan syukur kita melalui nomor rekening yang ada ini, yang tertulis. Bapak Ibu bisa melihatnya dan kami akan tayangkan kembali nomor rekening ini sesudah warta ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja kami, Bapak Ibu juga bisa memberikan ke nomor rekening ini yang ada tertulis. Nanti kami juga akan mewartakan kembali sesudah warta ini. Dan kami bersama-sama mengucapkan terima kasih untuk perhatian kita semua. Dan saya dan majelis, semua pengurus, tim musik, tim perlengkapan mengucapkan Happy Sunday Today, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua sampai kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Amin. Misi pertama. Setelah ini kami akan menampilkan sebuah foto dari momen yang diambil pada perayaan hari ulang tahun gereja kita beberapa waktu yang lalu. Jemaat silakan jawab ketiga pertanyaan di bawah ini dengan benar. Pertama, pada tahun berapakah perayaan HUT berikut berlangsung? Kedua, foto berikut merupakan perayaan HUT yang keberapa? Dan yang ketiga, siapa gembala sidang yang saat itu melayani di gereja kita? Jemaat yang tercepat mengirimkan jawaban atas ketiga pertanyaan di atas dengan tepat akan menjadi pemenang atas misi ini. Siap-siap!